Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Saya doakan semoga kalian dan keluarga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi membahas aplikasi pinjaman online, yaitu Modal Nasional. Nah, di video ini juga kita akan membahas seperti apa pengajuannya, kemudian apakah aplikasi ini aman atau tidak. Kemudian kalau misalkan kita galbay ataupun gagal bayar, apakah aplikasi ini ada DC lapangannya ataupun masuk Slik OJK? Nah, kita akan membahasnya semua sampai tuntas teman-teman. Oke, langsung aja. Untuk aplikasi Modal Nasional ini adalah salah satu aplikasi pinjol yang sudah berizin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan, yang tentunya aplikasi ini sangat aman untuk digunakan. Kemudian aplikasi ini juga menawarkan limit pinjaman hingga 20 juta dengan tenor pinjaman maksimal yaitu 91 hari teman-teman. Dan untuk persyaratan pengajuannya sangat mudah, kita hanya perlu menyiapkan foto KTP asli. Nah, walaupun aplikasi pinjaman online ini aman untuk digunakan, tapi jangan lupa untuk membaca dulu syarat ketentuan dari aplikasinya. Karena saat kita menggunakan aplikasi pinjaman online, tentu saja resikonya akan sangat tinggi. Terlebih lagi yang berkaitan dengan kondisi finansial kita ke depannya, teman-teman. Jadi kalau memang tidak terlalu butuh ataupun hanya ingin coba-coba aja, sebisa mungkin hindari aplikasi pinjaman online, teman-teman. Oke, selanjutnya apakah aplikasi ini memiliki DC lapangan ataupun masuk Slik OJK? Aplikasi ini tidak masuk Slik OJK dan tidak ada DC lapangan, teman-teman. Jadi, kalau memang kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk membayar, kalian bisa stop dulu pembayaran dan alihkan keuangan ke hal-hal yang terpenting dulu, seperti kesehatan, makan, dan tempat tinggal. Usahakan saat galbay ataupun telat bayar karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, jangan sampai salah mengambil keputusan, apalagi sampai mengajukan pinjaman lain untuk menutupi pinjaman tersebut. Karena hal itu justru akan semakin memperburuk keadaan, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk proses pengajuannya. Di sini teman-teman bisa langsung aja memilih opsi dapatkan pinjaman. Selanjutnya ada beberapa bagian di tahap pengajuan ini yang harus kita lengkapi data-datanya teman-teman. Yaitu untuk bagian pertama ada data nama lengkap, kemudian nomor KTP, alamat asal, alamat lengkap, alamat kantor, kemudian alamat lengkap kantor, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Nah, ini usahakan harus diisi semuanya teman-teman. Kalau misalkan pengisian sudah selesai, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Di bagian kedua juga masih sama, yaitu terkait dengan informasi pribadi, yaitu status pernikahan, email, dan email yang direkomendasikan di sini adalah email dari Gmail, teman-teman. Kemudian kalian juga harus mengisi pendidikan terakhir, kondisi rumah. Nah, kondisi rumah ini sebisa mungkin kalian isi datanya yaitu rumah milik pribadi atau milik sendiri. Dan yang terakhir itu adalah lama waktu tinggal. Oke, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Di tahap ketiga ini, kalian harus melengkapi informasi pekerjaan, yaitu mulai dari nama perusahaan tempat bekerja, industri tempat bekerja bergerak di bidang apa, kemudian jumlah keseluruhan karyawan yang ada di perusahaan kalian, posisi, jabatan, waktu masuk, gaji per bulan, dan nomor telepon perusahaan. Nah, setelah semuanya terisi, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Di tahap keempat ini ada isian kontak darurat yang harus kita lengkapi. Nah, aplikasi ini meminta kontak darurat sebanyak 5 kontak. Selanjutnya di bagian kelima yaitu pengisian informasi rekening bank. Nah, tahap ini juga tidak kalah penting, harus kita lengkapi semua data-datanya teman-teman. Karena informasi rekening ini nantinya akan dijadikan sebagai alat untuk pencairan dana pinjamannya teman-teman. Di tahap berikutnya yaitu ada verifikasi identitas. Nah, dalam verifikasi identitas ini ada beberapa dokumen yang harus kita upload, yaitu foto KTP bagian depan, kemudian foto KTP bagian belakang, dan selfie dengan memegang KTP. Nah, setelah semuanya terupload, kalian bisa langsung aja pilih kirim. Oke, setelah peninjauan selesai, di sini saya sudah berhasil mendapatkan limit pinjaman. Untuk batas pinjaman yang bisa saya dapatkan yaitu 800.000 dengan tenor pembayaran maksimal selama 14 hari, teman-teman. Nah, oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.